Selamat sore Bu Agustina. Selamat sore Ibu Ina. Aduh, selamat berjumpa lagi nih. Iya Bu. Apa kabarnya? Kabar baik Bu. Cuman ada sedikit terganggu karena ada yang cuaca sekarang lagi mendung. Oh ya, cuaca di tempat Ibu Agustina mendung. Iya Kami Bu. puji Tuhan cerah cuacanya. Iya, kalau kan di daerah saya ini lagi mendung dari kemarin. Tapi hanya cuaca yang mendung Ibu ya. Ya, Senyumnya kelihatannya masih tidak mendung ini. Bagaimana kita hari ini, obrolan kita hari ini Bu? ya Ibu. Apa ada yang bisa saya ingin mengobrol Ibu? Apa Ibu ada waktu? Boleh, boleh. Kebetulan saya tidak sedang sibuk. Jadwal kegiatan ekskulnya juga lagi kosong. Kira-kira apa yang mau kita obrolkan Ibu? Begini Ibu, kebetulan eh, saya ada sedikit masalah di kelas saya. Ada siswa saya yang belum lancar membaca. Mungkin dalam kesempatan ini saya berharap uh, ada solusi apa yang bisa saya lakukan. Di kelas Ibu ada yang belum bisa membaca. Ya Bu. Ya. Kira-kira apakah Ibu Agustina sudah pernah melakukan pendekatan personal kepada siswa yang bersangkutan? Uh, ada Bu, selama ini saya sudah melakukan pendekatan. Yang pertama itu saya melakukan pendekatan dengan anak saya ini di sekolah ketika jam istirahat. Saya memanggil beliau ke ruang guru. Saya mulai bertanya tentang alasan kenapa sampai saat ini bacanya belum lancar. Kira-kira ada masalah apa yang bisa Ibu bantu? Beliau hanya bisa bilang, Ibu saya agak sedikit malas mau latih baca. Dari situ saya ambil kesimpulan bahwa anak ini mungkin kurang motivasi, dan saya kadang merefleksi diri, mungkin saya yang kurang kreatif atau kurang berinovasi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk membaca cerita. Wah, ternyata Ibu Agustina sudah pernah panggil anaknya dan sudah melakukan refleksi diri nih. Ya, Menurut Ibu Agustina, mengapa Ibu bisa berpikiran seperti itu, bahwa Ibu kurang inovasi dan lain-lain? Kenapa Ibu bisa karena berpikiran seperti itu? baik Ibu, terima kasih karena kalau selama kegiatan pembelajaran dalam kelas anaknya itu kurang bagaimana ya, kurang termotivasi, malas, terus tidak bersemangat, terus tambah lagi karena dengan bahasanya belum lancar. Jadi saya berpikir bahwa ini mungkin cara atau gaya mengajar saya belum sesuai dengan minat siswa. Kondisi ideal pembelajaran atau kemampuan membaca seperti apa yang Ibu Agustina idealkan terjadi pada anak-anak didiknya Ibu Agustina? Baik ya, murid yang saya idealkan, saya ingin bahwa mereka, terutama anak saya ini tadi yang kurang lancar membaca tadi, dia bisa membacanya dengan lancar. Apalagi siswa saya ini sudah kelas 6 Bu, jadi harus sudah lancar membaca sampai di membaca, memahami itu harus sudah ada pada diri mereka. Benar ya Bu. Apakah ada metode tertentu yang pernah Ibu Agustina praktekkan di kelas atau berhasil untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak di mata pelajaran yang Ibu Agustina ampu? Ya pernah Ibu, saya pernah melakukan metode atau kegiatan sebelum kegiatan KBM berlangsung 15 menit itu saya kasih literasi membaca untuk semua siswa,
dan terutama anak saya yang belum lancar membaca ini, saya lebih penuh mendampinginya saat literasi. Kedua, saya untuk anak yang belum lancar membaca ini, saya kasih bacaannya dengan beri pakai gambar, bacaan yang bergambar, supaya dia bisa semangat begitu Ibu. Ikut saya menyediakan kartu ada kartu bacaan beberapa kalimat begitu khusus untuk anak saya yang kurang lancar membaca ini. Itu yang saya lakukan selama ini. Oh iya. Jadi ada kartu bergambar, kemudian yang metode yang Ibu Agustina lakukan ini, kira-kira kalau misalnya kita rating nih, Ya, itu kira-kira keberhasilannya ada di rate berapa, Ibu? ya di sekitar di angka 78 Ibu. 78 atau 7 dan 8 nih, Ibu? 7 dan 8 lah Ibu. 8 ya. Lalu kira-kira selanjutnya rencana Ibu Agustina seperti apa nih untuk mengkondisikan situasi ini? Baik Ibu, rencana saya ke depan ini saya akan terus membimbing anak saya ini yang kurang lancar membaca. Mungkin setelah saya melihat perkembangannya, beliau ini lebih termotivasi dengan cerita-cerita bergambar begitu Ibu. Jadi saya untuk ke depan ini saya lebih menyediakan bacaan-bacaan atau cerita itu dengan bergambar, cerita bergambar begitu Ibu. Yang kedua, mungkin saya lebih fokus untuk membimbing dia ketimbang dengan teman-teman lain yang sudah lancar membaca. Dan saya akan menyediakan media yang buat dia itu lebih semangat begitu Ibu. Supaya dia jangan bosan-bosan untuk membacanya setiap hari. Amin ya, variasi media pembelajaran Ibu ya. Ya. Kira-kira siapa yang Ibu harapkan atau pihak mana yang Ibu Agustina harapkan bisa membantu Ibu Agustina merealisasikan rencana baik ini? Baik Ibu, pihak yang saya harapkan yang paling pertama itu adalah rekan guru, yang kedua kepala sekolah, dan yang ketiga mungkin orang tua murid saya ini. Itu yang saya harapkan untuk bekerja sama. Kira-kira apa hal yang ingin Ibu gali dari kerjasama bersama orang tuanya, Bu? Yang ingin saya gali Ibu, bagaimana saya bersama teman guru, terus dengan kepala sekolah dan orang tua untuk bisa berkolaborasi bagaimana membimbing anak ini, sama-sama membimbing anak ini agar bisa membaca dengan lancar. Kolaborasi yang Ibu Agustina rencanakan, kira-kira berapa lama nih waktu yang diperlukan untuk kolaborasi seperti ini? Jadi Ibu semua, apalagi anak SD ini tidak semuanya istilahnya tidak instan, dia sifatnya mereka bisa membaca lancar itu dalam waktu yang dekat. Tapi saya tetap berusaha untuk 2 minggu ke depan ini saya akan selalu membimbing beliau dan bekerja sama dengan pihak rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua tadi. Luar biasa ya Ibu rencananya. Ya. Ibu untuk rencana baik ini kapan nih akan Ibu realisasikan atau kapan Ibu Agustina mau laksanakan? Saya akan mulai laksanakan ini Ibu awal Oktober ini. Awal Oktober ini sampai akhir Oktober selama sebulan ini saya akan melakukan kegiatan ini. Nah, rencana ini pasti membutuhkan komitmen yang luar biasa dari Ibu Agustina. Komitmen seperti apa yang Ibu Agustina ingin agar rencana ini juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan komitmen yang Ibu Agustina miliki? Komitmen saya, anak ini harus bisa baca dengan lancar sampai
sebelum masuk ke semester 2 ini anak saya ini harus sudah bisa lancar membaca Ibu. Itu komitmen dari saya. Apakah ada dukungan lain yang Ibu Agustina butuhkan? Kalau dukungan lain Ibu, mungkin di sini minta dukungannya ada sarana dan prasarana di sekolah Ibu. Mungkin saya bisa menyediakan LCD. Saat melatih anak untuk membaca mungkin saya bisa tayangkan di LCD. Dukungan dari sarana dan prasarananya. Iya. Untuk pengadaan LCD ini apakah Ibu Agustina juga membutuhkan bantuan atau kerjasama dari rekan guru lain di sekolah? Ya, untuk pengadaan itu saya butuh teman-teman guru, terutama teman guru laki-laki bisa membantu saya. Apakah masih ada nih dukungan lain yang Ibu Agustina butuhkan untuk membantu agar anak-anak lebih bersemangat membaca lagi? Mungkin saya rasa sudah cukup Ibu untuk dukungannya sudah seperti itu. Jadi semoga rencana-rencana baik dan semua niat baik untuk kolaborasi yang Ibu Agustina rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Baik, iya Ibu, terima kasih. Nah, Insya bagaimana Allah. nih perasaannya Ibu Agustina nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Saya merasa lega karena memang selama ini saya terbebani dengan anak saya ini yang belum lancar membaca, tapi setelah ada perbincangan dengan Ibu Ina hari ini saya merasa lega dan saya berterima kasih Ibu atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang tentang masalah yang saya hadapi dan solusi yang sudah diambil ini. Semoga solusi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Amin ya Bu, terima kasih juga. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan ini kita boleh saling sharing dan saling menemukan jalan keluar untuk untuk masalah yang Ibu Agustina alami. Semoga dalam kesempatan-kesempatan lain kita masih terus dapat berbagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu siang Ibu ini. Aduh, tidak apa-apa Ibu. Kebetulan kita sedang free, jadi masih bisa kita lanjutkan dengan obrolannya. Semoga obrolan kita sore ini bermanfaat dan bisa tercapai segala rencana-rencana baiknya ya Bu. Amin, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu. Semangat berbagi untuk kesempatan selanjutnya. Baik. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu. Oh, minta maaf Ibu. Pak Umbonya baru mulai rekam. Jadi kita Oh. mulai lagi. Duh. Selamat sore Bu Agustina. Selamat sore Ibu Ina. Aduh, selamat berjumpa lagi nih. Iya Bu. Apa kabarnya? Kabar baik Bu. Cuman ada sedikit terganggu karena ada yang cuaca sekarang lagi mendung. Oh ya, cuaca di tempat Ibu Agustina mendung. Iya Kami Bu. puji Tuhan cerah cuacanya. Ya, kalau kan di daerah saya ini lagi mendung dari kemarin. Tapi hanya cuaca yang mendung Ibu ya. Ya. Senyumnya kelihatannya masih tidak mendung ini. Bagaimana kita hari ini, obrolan kita hari ini Bu? Ya Ibu, apa ada yang bisa saya ingin mengobrol Ibu, apa Ibu ada waktu? Boleh, boleh. Kebetulan saya tidak sedang sibuk. Jadwal kegiatan ekskulnya juga lagi kosong. Kira-kira apa yang mau kita obrolkan Ibu? Begini Ibu, kebetulan saya ada sedikit masalah di kelas saya. Ada siswa saya yang belum lancar membaca. Mungkin dalam kesempatan ini saya berharap ada solusi apa yang bisa saya lakukan.
Di kelas Ibu ada yang belum bisa membaca. Ya, Bu. Ya. Kira-kira apakah Ibu Agustina sudah pernah melakukan pendekatan personal kepada siswa yang bersangkutan? Eh, ada, Bu. Selama ini saya sudah melakukan pendekatan. Yang pertama itu saya melakukan pendekatan dengan anak saya ini di sekolah ketika jam istirahat. Saya memanggil beliau ke ruang guru. Saya mulai bertanya tentang alasan kenapa sampai saat ini bacanya belum lancar. Kira-kira ada masalah apa yang bisa Ibu bantu? Beliau hanya bisa bilang, Ibu saya agak sedikit malas mau latih baca. Dari situ saya ambil kesimpulan bahwa anak ini mungkin kurang motivasi, dan saya kadang merefleksi diri, mungkin saya yang kurang kurang kreatif atau kurang berinovasi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk membaca cerita. Wah, ternyata Ibu Agustina sudah pernah panggil anaknya dan sudah melakukan refleksi diri nih. Ya. Menurut Ibu Agustina, mengapa Ibu bisa berpikiran seperti itu, bahwa Ibu kurang inovasi dan lain-lain? Kenapa Ibu bisa berpikiran seperti itu? Baik Ibu, terima kasih karena kalau selama kegiatan pembelajaran dalam kelas anaknya itu kurang kurang termotivasi, malas, terus tidak bersemangat, terus tambah lagi karena dengan bahasanya belum lancar. Jadi saya berpikir bahwa ini mungkin cara atau gaya mengajar saya belum sesuai dengan minat siswa. Lalu kondisi ideal pembelajaran atau kemampuan membaca seperti apa yang Ibu Agustina idealkan terjadi pada anak-anak didiknya Ibu Agustina? Baik, ya murid yang saya idealkan, yang ingin saya murid saya ingin bahwa mereka, terutama anak saya ini tadi yang kurang lancar membaca tadi, dia bisa membacanya dengan lancar. Apalagi siswa saya ini sudah kelas 6 Bu, jadi harus sudah lancar membaca sampai di membaca, memahami itu harus sudah ada pada diri mereka. Benar ya, Bu. Apakah ada metode tertentu yang pernah Ibu Agustina praktekkan di kelas atau berhasil untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak di mata pelajaran yang Ibu Agustina ampu? Ya pernah Ibu, saya pernah melakukan metode atau kegiatan sebelum kegiatan KBM berlangsung 15 menit itu saya kasih literasi membaca untuk semua siswa, dan terutama anak saya yang belum lancar membaca ini saya lebih penuh mendampinginya saat literasi. Terus yang kedua, saya untuk anak yang belum lancar membaca ini saya kasih bacaannya dengan pakai gambar, bacaan yang bergambar, supaya dia bisa semangat begitu Ibu. Terus yang berikut saya menyediakan kartu ada kartu bacaan beberapa kalimat begitu khusus untuk anak saya yang kurang lancar membaca ini. Itu yang saya lakukan selama ini. Oh iya. Jadi ada kartu bergambar, kemudian yang metode yang Ibu Agustina lakukan ini, kira-kira kalau misalnya kita rating nih, Ya. itu kira-kira keberhasilannya ada di rate berapa, Ibu? Ya di sekitar di angka 78 Ibu. 78 atau 7 dan 8 nih, Ibu? 7 dan 8 lah Ibu. 8 ya.
Lalu kira-kira selanjutnya rencana Ibu Agustina seperti apa nih untuk mengkondisikan situasi ini? Baik Ibu, rencana saya ke depan ini, eh, saya akan terus membimbing anak saya ini yang kurang lancar membaca. Mungkin setelah saya melihat perkembangannya, beliau ini lebih termotivasi dengan cerita-cerita bergambar begitu Ibu. Jadi saya untuk ke depan ini saya lebih menyediakan bacaan-bacaan atau cerita itu dengan bergambar, cerita bergambar begitu Ibu. Yang kedua, mungkin saya lebih fokus untuk membimbing dia ketimbang dengan teman-teman lain yang sudah lancar membaca. Dan saya akan menyediakan media yang buat dia itu lebih semangat begitu Ibu. Supaya dia jangan bosan-bosan untuk membacanya setiap hari. Amin ya, variasi media pembelajaran Ibu ya. Ya, Kira-kira siapa yang Ibu harapkan atau pihak mana yang Ibu Agustina harapkan bisa membantu Ibu Agustina merealisasikan rencana baik ini? baik Ibu, pihak yang saya harapkan yang paling pertama itu adalah rekan guru, yang kedua kepala sekolah, dan yang ketiga mungkin orang tua murid saya ini. Itu yang saya harapkan untuk bekerja sama. Kira-kira apa hal yang ingin Ibu gali dari kerjasama bersama orang tuanya, Bu? Yang ingin saya gali Ibu, bagaimana saya bersama teman guru, terus dengan kepala sekolah dan orang tua untuk bisa berkolaborasi bagaimana membimbing anak ini, sama-sama membimbing anak ini agar bisa membaca dengan lancar. Iya. Kolaborasi yang Ibu Agustina rencanakan, kira-kira berapa lama nih waktu yang diperlukan untuk kolaborasi seperti ini? Jadi Ibu semua, apalagi anak SD ini tidak semuanya istilahnya tidak instan, dia sifatnya mereka bisa membaca lancar itu dalam waktu yang dekat. Tapi saya tetap berusaha untuk 2 minggu ke depan ini saya akan selalu membimbing beliau dan bekerja sama dengan pihak rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua tadi. Luar biasa ya Ibu rencananya. Ya. Ibu, untuk rencana baik ini kapan nih akan Ibu realisasikan atau kapan Ibu Agustina mau laksanakan? Saya akan mulai laksanakan ini Ibu awal Oktober ini. Mulai awal Oktober ini sampai akhir Oktober selama sebulan ini saya akan melakukan kegiatan ini. Nah, rencana ini pasti membutuhkan komitmen yang luar biasa dari Ibu Agustina. Komitmen seperti apa yang Ibu Agustina ingin agar rencana ini juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan komitmen yang Ibu Agustina miliki? Komitmen saya harus anak ini harus bisa baca dengan lancar sampai sebelum masuk ke semester 2 ini anak saya ini harus sudah bisa lancar membaca ini. Itu komitmen dari saya. Apakah ada dukungan lain yang Ibu Agustina butuhkan? Kalau dukungan lain Ibu, mungkin di sini minta dukungannya ada sarana dan prasarana di sekolah Ibu. Mungkin saya bisa menyediakan LCD saat melatih anak untuk membaca, mungkin saya bisa tayangkan di LCD. Dukungan dari sarana dan prasarana. Iya. Untuk pengadaan LCD ini apakah Ibu Agustina juga membutuhkan bantuan atau kerjasama dari rekan guru lain di sekolah? Ya, untuk pengadaan itu saya butuh teman-teman guru
terutama teman guru laki-laki bisa membantu saya. Apakah masih ada nih dukungan lain yang Ibu Agustina butuhkan untuk membantu agar anak-anak lebih bersemangat membaca lagi? Mungkin saya rasa sudah cukup Ibu untuk dukungannya sudah seperti itu. Jadi semoga rencana-rencana baik dan semua niat baik untuk kolaborasi yang Ibu Agustina rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Baik, iya Ibu, terima kasih. Nah, Insya bagaimana Allah. nih perasaannya Ibu Agustina nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Saya merasa lega karena memang selama ini saya terbebani dengan anak saya ini yang belum lancar membaca, tapi setelah ada perbincangan dengan Ibu Ina hari ini saya merasa lega dan saya berterima kasih Ibu atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang tentang masalah yang saya hadapi dan solusi yang sudah diambil ini. Semoga solusi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencananya. Amin ya Bu, terima kasih juga. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan ini kita boleh saling sharing dan saling menemukan jalan keluar untuk untuk masalah yang Ibu Agustina alami. Semoga dalam kesempatan-kesempatan lain kita masih terus dapat berbagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu dan mohon maaf sudah mengganggu waktu siang Ibu ini. Aduh, tidak apa-apa Ibu. Kebetulan kita sedang free, jadi masih bisa kita lanjutkan dengan obrolannya. Semoga obrolan kita sore ini bermanfaat dan bisa tercapai segala rencana-rencana baiknya ya Bu. Amin, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu. Semangat berbagi untuk kesempatan selanjutnya. Baik, Ya, terima kasih. Selamat terima sore. kasih. Selamat sore Bu. Tarik nafas dulu Ibu. Iya, tadi apakah kita hampir 15 menit kah? Atau kurang dari 15 menit Ibu ya? Ini sekarang tidak lihat jam nih. Kita mulainya 15.40, kalau tidak salah 15.46 apa 15.47 nih. Karena setelah ruangan dibuka kita langsung mulai obrolan Jam kita. 4. Sudah lewat ini. Berarti kita masih ada sesinya 45 menit lagi. Masih ada itu refleksi tadi. Oh iya, masih ada refleksi. Jadi hitungan lagi 30 menit Ibu ya? Iya. Sampai dengan jam 5. Ini jam 4 sekarang. Iya. Kita masih ada 30 menit, setelah itu 15 menitnya kita refleksi. Kita tarik nafas sedikit 5 menit boleh Ibu ya? Ya, iya. Jadi, saya izin ke kamar mandi sebentar Ibu. Oke. Saya tidak. Sudah Ibu.
Baik, kita mulai, Saudara Ibu. Hmm. Baik, selamat sore Ibu Ina. Selamat sore Bu Agustina. Apa kabar Bu? Sehat? Puji Tuhan, saya sehat hari ini Bu. Ibu Agustina apa kabarnya nih? Saya sehat Bu, kabar baik juga. Iya. Kelihatan dari senyumnya Ibu Agustina sangat ceria sekali hari ini. Iya Bu. Wah, saya harus bersyukur sekali Bu ya, karena hari ini kita bisa bersua dan bercakap-cakap. Ada Iya. nih satu hal yang ingin saya obrolkan dengan Ibu Agustina. Apakah Ibu Agustina tidak sedang sibuk saat ini? Tidak sibuk Ibu, kebetulan saya masih punya waktu kosong nih. Kira-kira Ibu mau obrol apa atau mau curhat apa? Terus apa yang mau diharapkan dalam percakapan kita ini nanti? Iya. Terima kasih ya Ibu Agustina untuk waktunya. Ya. Jadi saya ini kan sebenarnya mengampu mata pelajaran kimia, Bu. Nah, selain mengampu mata pelajaran kimia, saya juga dipercayakan jadi wali kelas 12. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini, saya menemukan ada satu siswa saya yang kurang bersemangat datang sekolah pagi hari. Datangnya tuh sudah mulai sering mepet-mepet dengan jam gerbang tutup. Kemudian satu hari di minggu lalu itu sempat tidak masuk sekolah tanpa keterangan, dan akhir-akhir ini saya melihat dia itu sudah mulai murung di kelas nih Ibu. Jadi saya mulai kesulitan untuk mengenali anak ini karena dia cenderung mulai menutup diri. Baik Bu, tadi Ibu bilang bahwa ada anak yang tidak semangat nih, Iya, terus kadang sudah mau datang sekolah sudah terlambat, terus sudah menyendiri, mulai iya. tidak terbuka. Apakah Ibu sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya apa sampai dia bersikap seperti itu? Iya. Jadi saya sudah sempat, ketika minggu lalu dia hampir terlambat itu Ibu, saya Ya. sudah sempat memanggil anak ini dan mengobrol secara pribadi di ruangan. Meskipun agak susah untuk mengajak dia ngobrol karena memang tergolong tipe yang pendiam juga, pelan-pelan dia mulai terbuka ke saya bahwa, akhir-akhir ini dia mengalami kebimbangan nih Bu. Kebimbangan karena teman-teman kelas yang lainnya itu sudah mulai jelas memilih jurusan apa nanti ketika mereka lulus. Nah, anak ini itu belum menemukan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Itu yang membuat dia itu cemas dan selalu menyendiri di dalam kelas. Oh ya, kira-kira menurut Ibu apa yang kondisi yang ideal menurut Ibu yang Ibu harapkan dari anak ini maunya seperti apa? Kondisi idealnya itu seperti apa? Baik ya Ibu Agustina, kalau saya kan pikir mereka itu kan sekarang sedang ada di pertengahan semester 5 nih Bu. Ya. Nah, sebentar lagi mereka akan ada di semester 6, kemudian akan menyelesaikan pendidikannya. Nah, saya tuh mengharapkan agar anak-anak wali saya ini mulai saat ini semester 5 ini sudah punya gambaran. Kira-kira nanti lulus itu mau lanjutnya ke kampus apa, atau mau ambil jurusan apa, prodi apa, atau setidaknya mereka sudah punyalah cita-cita yang diinginkan. Itu yang saya harapkan untuk anak-anak saya saat ini, Bu. Baik, kalau begitu apa yang bisa Ibu Ina lakukan untuk mendampingi mereka ini agar tidak memilih salah jurusan? Iya. Jadi, karena kebetulan latar belakang saya kimia ya, Bu. Jadi, saya pasti mengecek, apa nih kemampuan anak-anak saya untuk setiap bidang studi yang mereka tekuni. Sangat bervariasi, ada yang mampunya kebetulan kelompok kelas saya ini kan
dominan oleh mata pelajaran fisika, kimia, biologi, geografi, dan ekonomi, dan sosiologi, Bu. Jadi saya secara pribadi itu menghendaki anak-anak ini menunjukkan salah satu potensi terbesar, kira-kira ada di bidang mana, untuk selanjutnya bisa kami rekomendasikan mengambil jurusan apa. Nah, kami itu pernah melakukan pertemuan bersama orang tua wali nih, Bu, untuk Ya. memastikan kira-kira gambaran seperti apa cita-cita dari anak-anak kami ini. Nah, kebetulan anak satu yang tadi saya ceritakan itu, Ibu, Hmm. di awal pertemuan bersama orang tua maupun anak ini belum ada kesepakatan kira-kira rencana studi anak ini setelah lulus dari SMA itu mau kemana. Oh, Jadi saya berencana akan kembali melakukan komunikasi bersama orang tuanya, Bu. baik Ibu. Kira-kira luar biasa ya Ibu, sudah memberikan banyak alternatif untuk anak-anak, untuk memilih jurusannya, terus sudah berkomunikasi orang tua dan akan berkomunikasi dengan orang tua. Kalau kita kasih rating nih Ibu, kira-kira di angka berapa Ibu dari 1 sampai 10 menurut Ibu tentang anak-anak yang Ibu asuh ini? Kalau saya rate itu kira-kira rencana keberhasilan itu yang kemarin masih di angka 5 ya, Bu. Soalnya awalnya anaknya antusias, tapi makin ke sini kok makin menurun begitu, Bu. Oh ya, baik Ibu. Selanjutnya apa rencana Ibu supaya anaknya bisa semangat kembali? Kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan nanti? Saya kalau saya kembali refleksi, Bu, em, saya berencana agar menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdiskusi dengan anak ini. Jadi, tanpa menyinggung sang anak di depan teman kelasnya karena saya takut melukai perasaan pribadinya. Jadi saya berencana akan, kembali mengobrol dengan anak ini untuk, memberikan ruang yang lebih lah buat anak ini buat bercerita, kira-kira dia merasa kemampuan dirinya itu ada di bagian mana, dan cita-cita yang dia inginkan itu ada di bidang apa. Nah, setelah rencana bertemu anak ini, saya juga berencana untuk melakukan kunjungan rumah nih, Bu Agustina. Oh ya, Ya, saya berencana untuk melakukan kunjungan rumah. Mungkin yang saya takutkan itu adalah mungkin anak ini cita-cita yang dia inginkan itu masih belum sejalan dengan harapan orang tua. oh ya, Nah, baik. itu satu hal yang saya takutkan. Jadi saya berencana untuk kembali mengobrol dengan anak ini dan melakukan kunjungan rumah untuk, lebih mengetahui kondisi dan keinginan antara anak dan orang tua, Ibu. Baik Ibu Ina, luar biasa. Uh, pasti Ibu dalam kegiatan untuk mengobrol, terus berkunjung ke rumah, Ibu pasti bisa ada membutuhkan bantuan atau dukungan. Kira-kira dukungan dari siapa yang Ibu bisa mengharapkan? Ada dukungan dari mana saja yang Ibu Iya. ingin mengobrol dengan anak ini supaya dia lebih terbuka lagi. Kebetulan Ibu ya, kebetulan anak ini kan tergabung dalam ekskul futsal nih, Bu. Jadi Ya, saya tuh berencana ikut menggandeng pelatih futsalnya. Kebetulan masih guru olahraga di sekolah kami juga. Mungkin, dengan masuk melalui, guru pendamping ekskul dan mengajak beliau untuk ngobrol lebih santai, mungkin dia bisa bersifat lebih terbuka. Nah, selain itu saya juga berencana untuk, melakukan kolaborasi dengan guru konseling. Mungkin ada pendekatan-pendekatan di bidang konseling yang bisa membantu agar anak saya ini menjadi lebih terbuka dan lebih yakin untuk menyuarakan cita-cita yang diinginkannya. baik Ibu.
kira-kira waktu Ibu butuhkan untuk melakukan konseling dengan anak ini, kira-kira kapan Ibu? Kira berapa lama? Iya. Kalau rencana pelaksanaannya ya Bu, Ya, saya itu berencananya di awal Oktober nih Bu. oh ya, Di awal Oktober, ya sekitar minggu depan lah gitu. Di awal Oktober, kemudian kalau waktu yang saya butuhkan sepertinya seminggu Ibu, karena seminggu ya. ya saya harus berkolaborasi dan membangun komunikasi dengan guru ekskulnya, kemudian meminta bantuan guru ekskulnya, kemudian bertemu dengan anak ini dan mengobrol, selanjutnya untuk kami lakukan kunjungan rumah untuk mengobrol lebih lanjut bersama dengan orang tua. Jadi maksudnya supaya kami tuh jangan sampai kami hanya mendukung anak tanpa Mm-mm. tanpa mengetahui nih kira-kira persiapan orang tua di belakang itu seperti apa. Dengan Ya, kondisi yang seperti tadi kami harapkan ya Bu, anak memilih cita-cita dan mendapat dukungan penuh dari orang tua. Seperti itu. baik Ibu. Kalau setelah melakukan kegiatan itu Ibu, kira-kira Ibu Ina komitmennya seperti apa supaya kegiatan itu berjalannya lancar. Supaya anak ini bisa memilih bagaimana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kalau komitmen saya ya Bu Agustina, saya tuh berharap saya tidak patah semangat. Hmm. Karena saya sudah mendampingi mereka selama ini, jadi saya tidak ingin menjadi letih dan lesu di akhir-akhir perjuangan mereka. Saya ingin mereka juga tetap punya semangat agar di akhir dari pendidikan semester 5 dan 6 ini mereka menjadi lebih yakin bahwa sekolah sudah mempersiapkan mereka dengan sangat maksimal untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Jadi komitmen saya ingin menjadi lebih bersemangat, tetap optimis, dan komitmen yang sama itu saya berharap ya bisa saya tularkan juga kepada anak-anak wali saya, agar mereka juga tetap bersemangat dan optimis untuk merencanakan dan menggapai semua cita-citanya, Ibu. Baik Ibu. Nah, kalau untuk kegiatan Ibu berjalan dengan lancar, adakah dukungan dari pihak lain lagi yang Ibu butuhkan? Iya. Saya juga merasa bahwa saya tidak bisa mengabaikan teman-teman kelasnya ya, Bu. Dia pasti punya lingkaran pertemanan yang dekat. Jadi, saya membutuhkan dukungan dari teman-teman kelas, khususnya para sahabat di kelasnya, agar mereka bisa lebih terbuka untuk saling menyuarakan dan saling menyemangati satu sama lain, Ibu. Baik Ibu. Saya doakan ya Ibu, semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan kita, perbincangan kita sore ini? Iya. Wah, Ibu Agustina, saya merasa tuh seperti sebagian bebannya sudah lega dan saya menjadi lebih yakin bahwa rasa sayang saya dan optimis saya untuk menjaga anak-anak dan menyemangati anak-anak ini akan berjalan dengan baik, Ibu ya, setelah obrolan kita ini. Jadi ya, semoga segala rencana yang sudah tadi kita obrolkan, yang saya sampaikan itu diberkati oleh Tuhan, dilancarkan, Amin. ya, dan lebih tepatnya berguna untuk anak-anak yang Tuhan percayakan tadi. Ya, Ibu Ina syukurlah kalau Ibu Ina benar-benar merasa lega dan semoga apa yang diharapkan Ibu Ina berjalan dengan lancar. Nah, apakah ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan? Ya, hal lainnya ya Bu, saya kebetulan mendampingi anak-anak ini 36 ya Bu, 36 siswa di kelas saya sebagai anak wali. Harapan saya itu semoga mereka bisa ada di penghujung masa belajar di sekolah kami ini dengan perasaan yang bahagia. Mereka harus bahagia belajar di sekolah ini dan mereka harus keluar dengan membawa harapan yang besar bahwa masing-masing mereka punya cita-cita dan harapan yang bagus untuk mereka gapai. Jadi semoga kami juga tetap sehat, Ibu juga tetap sehat, anak-anak juga Amin. tetap sehat, sehingga semua rencana ini boleh berjalan dengan lancar, Ibu.
Nah, senang Ibu, saya senang sekali mendengarkan cerita Ibu ini. Semoga kita sama-sama bisa terus saling berbagi ke depannya Ibu. Saya juga harus banyak belajar dari Ibu Ina, dan saya juga mengucapkan terima kasih Ibu, dan mohon maaf bila dalam kegiatan perbincangan kita tadi mungkin ada bahasa yang kurang berkenan di hati Ibu. Jadi saya berharap terus ke depan kita terus berbagi, karena saya juga guru SD ini harus banyak-banyak belajar dari guru-guru SMP, SMA. Mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu Ibu. Nah, nanti kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan lagi dengan hasilnya seperti apa lagi. Amin, amin. Saya yang harusnya berterima kasih ya Ibu, karena Ibu Agustina mau berbagi cerita, mau mendengarkan dan sabar mendengarkan keluh kesah kami ini. Sambil kami juga terus belajar Ibu ya, menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan seperti di teman-teman guru SD, karena lebih banyak happy-nya kalau dibanding kita yang SMA ya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu Iya, untuk obrolan sore ini. Semoga kita selalu punya kesempatan untuk saling berbagi, termasuk di 2 minggu berikutnya. ya. Sekali Terima lagi terima kasih kasih Bu Ibu. Agustina. Ya, selamat sore untuk kita Selamat semua. sore juga. Sehat selalu ya Ibu. Amin. Terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore. Ya. Kita terlalu cepat kah? Hah? 15.20. Pas. Tadi kita mulai jam 4. Oh, saya settingan waktu di laptop ini masih 15. Nah, jam. Terus 15 menit kita isi umpan balik tadi. Iya, Ibu. Umpan baliknya apakah Pak Fasil sudah share? Kak Ibu belum ya? Seperti kemarin tuh. Oh, sama modelnya. Ya, sama. Tadi. Wow, Pak Ubu sudah informasikan kita kembali ke main room 1645. 16.45. 1645 sehingga waktu sekarang kita bisa isi untuk Oh lembar ya, refleksi Bu ya. setelah kita ini langsung isi refleksi, setelah itu kita saling umpan balik lagi Ibu, karena di room sebentar tidak ada umpan balik lagi, refleksi lagi. Oh iya. Ya. Jadi nama CGP ini isi kita berdua Ibu. Ya, Oke. saya. Apa hal yang sudah berjalan baik selama percakapan? Ini versi kita masing-masing Ibu ya. Ya. Ini refleksi ini versi masing-masing, nanti di pertanyaan kedua baru umpan balik dari coach ya. Seperti kemarin kita untuk refleksi teman ya, saya post berarti saya tidak refleksi untuk masing-masing. Refleksi diri, hasil refleksi diri masing-masing, terus dibawa umpan balik dari coach-nya. Oh ya. Kalau umpan balik dari Ibu Agustina bagaimana nih hari ini? Perasaan saya untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat Apa di yang coaching? Ibu Agustina rasakan saat di coaching? Ya, perasaan saya tadi memang sedikit agak awal-awalnya kurang rileks, tapi dengan berjalan waktu saya mulai rasa nyaman dan lega. Karena apa yang buat saya beban selama ini bisa berbagi dengan Ibu Ina. Ya. Awalnya masih belum rileks, tapi Iya. akhirnya menjadi lebih rileks ya Bu ya? Ya. Kira-kira yang setelah kita sesi kemarin dan hari ini bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya itu saya senang, saya rasa lega. Terus saat proses coaching tadi itu saya rasa ini berjalan dengan lancar,
Mungkin ada sedikit kendala, mungkin ada pertanyaan yang agak sedikit tidak ini sesuai dengan alur, tapi saya tetap konsentrasi dengan apa yang disampaikan tadi. Itu yang tadi saya tanya gandeng orang tua itu ya, Bu? Iya, itu muncul begitu saja itu, aduh. Anggap seselebrasi, Bu, ya itu. Iya. Terus saya kayak merasa nyaman, kalau pribadi saya merasa nyaman ketika berbincang-bincang dengan ibu. Saya merasa nyaman dan rasa ingin tahu tuh tinggi, gitu. Iya, Iya, puji Tuhan bisa obrolannya bisa terus nyambung sampai akhir ya, Bu. iya, iya. Kalau Ibu Ina tadi bagaimana perasaan? Oh ya, sabar Ibu ya, saya informasikan ke Pak Iya, Umbu kalau bor kita sudah selesai. iya, iya. Oke. Kalau menurut saya Ibu ya, Iya, kalau menurut saya perasaan setelah yang perasaan saat di coaching tadi itu menjadi lebih rileks dan lebih apa ya, lebih nyaman satu sama lain. Mungkin karena kemarin kita sudah iya, simulasi simulasi. simulasi simulasi. Jadi hari ini menjadi lebih rileks dan lebih santai saja. Iya, Heeh. Kemudian, menurut saya kita juga tidak terlalu kaku karena kita bisa lebih rileks satu sama lain dan itu yang membuat kita bisa tetap fokus. Karena meskipun kita tahu bahwa kita sedang di-record atau sedang sedang direkam, tapi kita iya, mengalir saja obrolannya. iya. Iya, Baik, itu saja Ibu. oke. Selebihnya kita isi lagi ya. Iya.